Oke, selamat siang ya. Saya sudah lama sebenarnya nggak mereview barang ya. Jadi ini ada orderan ya mengenai bohlam tipe H1 ya. Jadi bohlam H1 ini kita mau mereview, kita mau buktikan seberapa terang sih dia itu ya. Karena banyak di antara kalian kan selalu bilang mau beli yang paling terang ya. Semua juga mau beli yang paling terang. Saya juga ditanya dengan produk lain F5, F3, DHP, DDT, apa mau merek apapun ya, saya nggak tahu di luaran bagaimana sih perkembangan LED ya. Ada merek-merek apapun. Kalau Anda percaya dengan review saya, Anda beli. Kalau Anda merasa ragu, nggak usah beli. Karena saya tidak pernah memaksa ya, intinya seperti itu dulu. Kalau Anda yakin dengan apa yang saya review, Anda boleh beli. Tapi kalau merasa saya tipu menipu, tidak usah beli ya. Saya banyak juga ditanya amanah atau tidak. Saya tidak mengerti arti amanah secara detail bagaimana. Intinya pokoknya adalah ada orderan, saya kirim. Saya tidak pernah mau menipu Anda ya, seperti itu. Nah, jika Anda suka, jika Anda mau bohlam ini, Anda bisa review Anda bisa cek deskripsi di bawah, ada linknya, Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Anda boleh beli di situ. Kalau Anda menganggap barang ini mahal, tidak usah beli. Anda belilah di tempat lain yang jualnya murah. Ya, saya tidak pernah memaksa, jadi tidak usah menjadi intel untuk ngecek-ngecek harga. Karena LED ini dijual untuk yang hanya mau beli dan mau punya uang, gitu ya. Banyak yang bilang, mahal, beli di tempat lain lebih murah. Monggo, nggak masalah, tidak ada paksaan. Ya, karena harga itu ditentukan oleh penjual. Ya, paling kita masih bisa kasih nego-nego sedikit, gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi buat Anda yang suka menjelek-jelekan, ya banyak sekali yang suka komentar-komentarnya negatif karena saya baru ngecek YouTube ternyata ada yang bilang jangan beli di sini, ada yang jangan beli tipe ini, belilah di tempat lain lebih murah, produk sama ini itu, ya nggak masalah intinya ya. Gini, oke, ini review H1 ya. Kita mau membuktikan bahwa ini terangnya berapa kali dari halogen. H1 sama-sama tipe H1. Ini mereknya Hella halogen ya. Di sini tertulis 1255 dan ini original Hella, ada hologramnya ya. Kita akan keluarkan, kalau halogen jangan sampai dipegang ya, pakai tangan kalau bisa. Kalau terpegang oleh tangan, lap pakai kaos Anda atau pakai tisu ya. Nah, ini adalah halogen H1 Hella ya. 55 watt, di sini tidak ada tulisannya 50. Oh, ada Hella. Ada ya embossnya lah, pokoknya kalau nggak tahu di kamera kelihatan atau tidak, pokoknya di sini ada embossnya Hella 55 watt ya. Tidak ada unsur untuk tipu menipu. Hella kodenya H1 12 volt 55 kodenya. Saya juga nggak kelihatan bro, mata udah sliver. C1614 ya, H1U. Di sini ada E8385 ya. Di sini saya bacain bro ya. Saya bacain ya. Nah, kita akan ngetes ini 55 watt itu terhadap alat ukur yang namanya mini like meter ya. Mini like meter ini banyak ya pedagang-pedagang yang mulai mengikuti menggunakan alat beginian. Nah, saya ditunjukin oleh customer, "Pak, saya mau beli bohlam LED. Saya sudah pakai tipe ini. Diukur adalah 5.000. Nah, punya Bapak kan terukur cuma 3.800 atau di bawah 4.000 katanya. Nah, bisa nggak Pak lebih terang dari punya saya? Padahal saya punya 5.000. Oke, metode pengukuran tiap-tiap orang bisa berbeda. Jadi Anda jangan berpatokan pada angka saya dibandingkan dengan angka orang lain. Karena kenapa? Saya baru mengganti ini alat. Like meter ini saya baru ganti. Saya pakai merek Unite saat ini. Dulu tidak ada mereknya. Nah, saya baru tanggal 20 Oktober, Anda bisa lihat video saya yang tayang
deket-deket di tanggal 20 Oktober itu saya baru mengganti light meter ini ya. Bisa satuannya lux dengan foot candle. Nah, saya ganti alat light meter ini pun merek berbeda, hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda gitu ya. Jadi tempatnya berbeda, alat ukurnya berbeda, kemungkinan hasil berbeda. Nah, patokannya bagaimana? Makanya saya sudah bilang harus ada patokan sebagai patokan. Contohnya begini, Anda ke lab untuk ngecek darah misalnya, Anda ngecek kolesterol di lab Prodia misalnya, atau di lab merek XXX. Nah, pas Anda dicek kolesterol Anda ternyata 400. Nah, berapa sih yang normalnya? Kan harus ada standarisasinya. Alatnya dia adalah kolesterol normal harus 200 di bawah biasanya, tandanya seperti itu. Nah, Anda ngecek di tempat lain kemungkinan bisa berbeda. Hasilnya bisa berbeda, mungkin bisa 380 atau 300 berapa, tetapi harus ada patokannya juga, alatnya dia berapa. Seperti itu. Nah, sama, mengukur light meter ini harus ada patokannya. Patokannya terhadap apa? Halogen. Karena kan kita standarisasinya udah pasti halogen. Ya, seperti itu. Nah, kita akan mengukur berapa sih kekuatan dari halogen 55 watt ini terhadap atau pembacaan di light meter. Ya, tadi pagi juga saya baru membaca komentar-komentar follower saya, dia bilang saya harus ngetesnya di 13,6, 17 berapa, 13,6, 13,8 karena aki mobil tegangannya 13,6 waktu nyala. Oke, jadi begini, memang kalau voltnya makin terang, voltnya makin gede, lampunya makin terang. Nah, kali ini kita ngukur di 15,5 aja deh ya. Nih, 15,5 ya, 15,6 volt ya. Kita mengukur kekuatan ini di 15,6 volt. Sebenarnya kalau metode pengukuran dengan berpatokan pada volt, tentu wattnya nggak sesuai jadinya. Nah, kalau Bapak memaksakan harus di 13,6, 13,8, wattnya nggak sesuai. Seperti itu. Nah, kita akan nyoba dulu. Ya. Nah, kita sistemnya adalah adjusting. Nah, ini sudah dinyalakan ya. Biasanya saya adjust sampai itunya 50, sebentar, saya settingin dulu 55, jadi nanti tinggal ya. Nah, seperti saat ini misalnya kalau kita bermain di 15, dia watt di halogennya 74. Nah, kalau kita bermain di 13, sebentar. Ini potensionya sensitif soalnya punya saya. Karena kalau kayak potensio gitu kayak radio ya zaman dulu kalau Anda nyetel suka kresek-kreseknya udah nggak bener. Nah, ini potensio saya begitu. Jadi mestinya ada waktu saya ganti. Nah, kita harus men-settingnya adalah sebenarnya dia di 55, angka wattnya yang bagian bawah. Saat ini adalah 69, nah, mendekati kan? Ya, mendekati itu 55. Nah, kita kalau Bapak mau nepatin ya bukannya patokannya terhadap 13 ininya. Kalau 13,6 mungkin lebih dari 55. Nah, kita sekarang udah di 51. Nah, kita naikin dikit jadi bener-bener matok di 55. Saya sulit agak nyeting potensio ini ya. Potensionya udah agak rusak jadi toel dikit naiknya banyak. Nah, saya skip dulu videonya boleh ya. Jadi nanti saya buktikan langsung kita sudah setting dapat di 55 langsung Anda bisa tahu ya. Nah, ini udah dapat ya settingannya adalah kita membaca wattnya. Wattnya terbaca 54,6 ya. Kita boleh bilang 55 ya. Karena saya mau membulatkan ini 55 itu susah banget.
dan ini dapat di voltnya adalah 12,7. Jadi kita tidak berpatokan pada ini harus 13,6 voltnya. Memang di mobil Anda waktu aki nyala 13,6 atau ada 14 volt waktu charging, ya kemungkinan bisa aja voltnya naik segitu, ya wattnya terbaca segitu. Tapi saya selalu mereview, kita berpatokannya kita sebut adalah berdasarkan fakta kita pengukuran dengan halogen 55 watt. Tentu kita harus berbicara watt halogennya adalah 55 watt. Jadi bukan berdasarkan voltmeternya harus di 13,8. Tapi memang metode seperti itu bisa saja kita pakai. Gitu ya. Tapi saya berbicara adalah dibandingkan dengan halogen 55 watt. Ya tentu wattnya harus 55 VS dengan LED yang 30 watt. Ya wattnya harus terbaca 30 watt. Jadi kita tidak membicarakan masalah volt atau masalah ampere. Ya, kita berbicara masalah watt. Wattnya adalah 54,6 saat ini terbaca. Tuh. Ya, 54,6 ini didapat dari 12,72 dikali 4,3. Ya, memang saya bisa naikin lagi 55 tetapi nyarinya susah. Potensio saya ini nih udah oglak gitu ya. Jadi udah nggak presisiannya susah untuk ngeset. Jadi sekarang terbaca 54,6 ya, boleh dibilang 55 lah ya. Beda 0, berapa cengli lah. Tapi coba deh ya. Saya matikan dulu videonya, saya coba men-setting lagi ya, jadi lebih tinggi aja. Jadi nanti disangka saya curang ya. Nah, ini udah saya naikin sedikit ya. Jadi voltnya adalah 13,1. Jadi bohlamnya wattnya 57,7. Jadi boleh dibilang 58 wattnya ya. Jadi daripada nanti saya dibilang curang, menurunkan halogennya jadi wattnya nggak sesuai dibandingkan, jadi dia lebih-lebihkan terangnya LED. Ya, saya di sini tidak mau bermain curang. Saya mengajari kalian ya sebagai calon pembeli itu paham. Ya, tidak ada kita mau mencurangin. Buat apa kita curang ya? Supaya barangnya laku, jadi kita bermain curang, tidak seperti itu, Bro. Ya, untuk apa kita bermain seperti itu? Ya. Kita mendingan bermain yang istilahnya cantik gitu ya. Bisa umur panjang ya, bisa berjualan panjang, bisa berjualan membawa nama berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jangan sampai Anda cuman jualan 1-2 tahun ganti gitu ya. Jangan, Bro ya. Jadi ini 58, sekian di 13,2 ya. Voltnya saat ini jadi terukur 58 watt. Nah, di saat 58 watt bohlam H1 ini adalah di sini adalah 1100 ya. 58 tuh ya, 1100 lux ya, 1120 atau berapa tuh, 16 ya lux, 1116 lux di 58,4 watt, 13,22 volt ya. Jadi intinya sekitar 1000-an luxnya ya. Oke, panas banget ini, Bro ya. Jadi di 1000-an, 1100 lah ya. Di 58 watt ya. Oke. Nah, sekarang bohlam ini ya, kita akan ukur berapa wattnya. Itu dulu ya. 38, tapi ini di 13. Saya tidak pernah mau mengukur dia di 13 kalau LED. Karena saya berpatokan bahwa LED saya adalah 30 watt. Jadi saya men-setting ulang ininya 12, saja. Jadi supaya didapatkan angka cuma 30 watt. Jadi LED saya 30 watt. Tetapi kalau Anda mau bermain di watt yang lebih gede, di 13,6, LED ini bukan 30 watt, Bro.
LED ini bisa di atas 40. Ya, jadi kita ini menjual LED di 30 watt. Saya tidak mau bilang LED saya jual 40 karena kita berdasarkan voltmeternya adalah 12-an. Ya. Saya perlu matikan videonya ya, karena membuang waktu, jadi videonya nanti panjang. Saya ngesettingin ini potensionya susah. Oke ya, ternyata ini yang versi terakhir sudah upgrade ya, LED ini. Ternyata memang wattnya lebih besar karena ini udah yang versi ada logo juragan lampunya ya. Kalau yang dulu 30 watt yang versi sebelum 2021 ya. Jadi memang wattnya ini adalah 38-39 ya, dibaca menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya, 38 watt. Jadi LED ini adalah 38 watt ya. Nah, kita akan ukur berapa terbaca luxnya. 5.500-an, hampir 5.600 tuh. 5.600 ternyata. Ya. Jadi 5.600 ini LED terangnya. Ya. Berapa sih? Pastinya mata saya silo banget. 5.500 sekian lah ya. 5.600 belum tuh. 5.500-an LED ini. Jadi kalau tadi halogen 1.100 sekian, ini 5.000, berarti ini bohlam dinyatakan terangnya 5 kali lebih terang daripada halogen ini. Jadi kita membicarakan terangnya berapa, ya bohlam ini adalah 5 kalinya lebih terang dibandingkan halogen. Seperti itu kita cara mengukurnya. Jadi, nah hasil 5.000 itu saya foto, terus saya kirimkan ke customer. Nah terus dibandingkan dengan pedagang lain, 5.000 juga katanya. Jadi, Pak, berarti bohlam yang Bapak jual sama terang dong? Belum tentu. Kenapa? Karena kita harus berpatokan pada halogen. Kita mematok halogen itu 1.000 dengan jarak yang sama, kita ukur LED, hasilnya berapa? Nah, itulah perkalian terangnya. Seperti itu harus metode ukurnya. Gitu ya. Jadi supaya Anda paham, karena mulai banyak juga yang mengeluarkan hasil, Pak punya saya 10.000, terbacanya 10.000 lux, punya Bapak kok cuma 3.000, punya Bapak nggak terang dong, ya bukan begitu membandingkannya. Jadi harus ada pembanding halogen, kalau bisa ya di alat ukur yang sama, di jarak yang sama. Kenapa? Karena beda alat ukur aja sudah beda hasil, ya beda hasil. Jadi harus ada pembandingnya juga dengan halogen standarnya yang 55. Atau gini loh, seperti Anda punya timbangan. Anda mau nimbang buah 1 kilo. Nah, bagaimana Anda bisa tahu buah itu benar-benar 1 kilo atau tidak? Nah, tentu ada pemberat yang benar-benar adalah 1 kilogram. Diukur dulu 1 kilogram timbangan itu terbaca 1 kilogram tidak. Jadi harus ditera istilahnya. Ya, jadi harus dikalibrasi bahwa benar segitu. Nah, kalau ini mengkalibrasinya bagaimana alat ukur saya? Dengan halogen. Halogen itu terbacanya berapa di jarak yang sama. Nah, ini terbacanya berapa di jarak yang sama, tinggal dikalikan saja. Ternyata hasilnya 5 kalinya. Seperti itu. Ya. Jadi supaya paham, saya tidak mau menipu Anda. Saya juga tidak punya niat untuk menipu Anda. Kalau Anda cocok, Anda beli LED ini. Kalau tidak cocok, tidak usah beli. Itu aja. Gitu ya. Jadi masih banyak orang berpolemik, komentar di bawah, nggak terang ini itu. Ya, saya review ini untuk pedagang, ya bukan untuk pedagang tetapi untuk pemakai. Ya, kalau Anda merasa cocok ya Anda beli, harganya. Kalau Anda merasa tidak cocok ya nggak usah beli. Kalau merasa mahal ya nggak usah beli. Gitu ya. Jadi nanti ada juga yang berkomentar, kok mereview barang sambil marah-marah. Sebenarnya saya tidak marah-marah gitu ya. Banyak juga berkomentar begitu. Saya ngomongnya tegas, dibilang marah-marah. Saya ngomongnya begini, dibilang marah-marah. Serba salah juga ya. Jadi banyak orang yang menyalahkan. Saya nanti dibilang lagi, si Jungki maunya orangnya menang sendiri, nggak mau disalahin. Ya nggak begitu juga. Jadi intinya saya sudah membeberkan fakta, tetapi masih banyak orang yang membuat hoax gitu ya. Banyak sekali ya, zaman sekarang memang zamannya
sedang terkenal zamannya yang namanya zaman hoax ya. Dikasih tahu sesuai fakta tapi tidak percaya. Giliran yang berita bohong dipercaya gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini memang awal-awal akhir zaman atau bagaimana nggak ngerti. Tapi memang ini zamannya media sosial ya. Zaman media sosial memang seperti begitu. Orang gampang sekali klik share gitu ya. Ya, saya rasa cukup ya. Ini jadi saya sudah membandingkan bohlam H1 halogen dengan bohlam H1 LED yang saya jual. Mereknya ini adalah Juragan Lampu. Ya. Mereknya Juragan Lampu. Jadi kalau Anda berminat Anda bisa beli. Nah, saya lebih suka lagi misalnya kalau Anda di luar kota atau Anda di Jakarta. Pak, saya sudah punya bohlam H1. Saya mau beli yang lebih terang dari bohlam H1 yang saya pakai. Gimana ya Pak? Bapak punya bohlam bisa lebih terang tidak? Ya, saya sih pasti membicarakan fakta bahwa LED saya wattnya sekian. Saya jabarkan. Saya ditanya ini bohlamnya berapa lumen, saya tidak bisa jawab. Saya terus terang nggak bisa jawab. Kenapa? Karena saya tidak mempunyai alat ukur lumensnya. Jadi mendingan saya ngomong apa adanya, gitu ya, daripada Anda nipu saya. Sama apa saya menipu Anda, bukan Anda nipu saya ya. Sama seperti kemarin saya sudah jelaskan, saya ke mall. Ada pameran Toyota Race sama Daihatsu Rocky sebelah-sebelahan. Saya tanya ke sales Toyota, Pak, Toyota sekarang udah kedap belum? Karena saya pemakai Avanza, saya pemakai Innova, kedapnya sih kalah loh sama Expander, saya ngomong begitu. Saya jawab jujur, kalau saya bilang kedap, saya bohong. Nah, artinya kesimpulannya adalah mobil race tersebut tidak kedap. Berisik. Ya. Nah, itu lebih baik jujur ketemu sales seperti itu. Jangan sales bilang, kedap Pak, wah bagus Pak sekarang ini itu. Ya, itu namanya menipu gitu ya. Nah, sama seperti light ini saya berusaha membeberkan fakta sejujur-jujurnya. Gitu ya. Saya tidak pernah memaksa juga Anda untuk beli. Kalau Anda ketemu di luaran yang menjual LED ini lebih terang, Anda monggo bisa beli dengan yang bersangkutan, gitu ya. Nah, khusus untuk Anda yang sudah pernah beli, mau upgrade yang lebih terang, beli yang lebih terang, Pak, bisa lebih terang tidak dengan bohlam yang sekarang saya sudah pakai? Nah, gampang. Anda kirimkan ke workshop saya bohlamnya. Kita ukur di meja ini face to face. Dengan jarak yang sama, dengan metode yang sama, terbaca berapa angkanya. Seperti itu. Saya akan videokan dengan jujur, zaman sekarang kan gampang banget. Nah, itu juga bisa buat konten saya di YouTube, atau saya bisa kirimkan ke WhatsApp Anda uji cobanya. Ya. Jadi saya suka berdasarkan fakta gitu ya. Jadi saya tidak suka yang hoax-hoax begitulah. Ya, yang tipu menipu, wattnya tidak jujur, wattnya kecil digede-gedein. Nah, ada syarat lagi kedua sebagai bohlam bagus. Harus stabil, ya. Harus stabil. Jadi wattnya sudah gede, luxnya sudah gede, harus stabil. Ya, penting. Banyak LED yang watt awalnya gede. Nah, tidak stabil juga sama juga bohong. Makanya saya membuat syarat kedua. Sudah terang, sudah wattnya gede, harus stabil, gitu ya, tidak boleh ngedrop. Nah, syarat selanjutnya adalah bohlam itu harus bisa adjustable, disetting, diputar, ditarik maju, dorong mundur. Kenapa? Bohlamnya terang, tetapi kalau tidak fokus atau fokusnya tidak bagus juga nggak bisa Anda pakai. Jadi terangnya itu harus napak ke jalan, padat, seperti itu. Jadi syarat pertama, wattnya sudah gede, sudah terang banget. Syarat kedua, nggak boleh ngedrop. Jadi istilahnya kalau bahasa kita, bahasa kasarnya, nih Anda punya ini nih, Anda punya ini, udah begini, udah ngaceng, ya bisa tahan lama. Jangan ngaceng 10 detik terus begini, letoy, jangan. Ya, seperti itu. Jadi wattnya sudah gede, harus bisa stabil, tahan lama selama Anda nyalakan, selama Anda pakai, selama umur pakainya gitu. Jangan Anda beli 5 menit nyalanya wattnya gede,
10 menit kemudian begini gitu ya, sama seperti bagian anu Anda ya sudah begini, jangan cuma 10 detik terus begini. Ya juga nggak bagus gitu ya. Jangan jangan sudah begini baru digoyang bentar sudah nembak, juga nggak bagus gitu ya. Jadi harus ada durasinya. Nah, kalau itu durasinya berapa? Ya saya nggak tahu. Jadi istilahnya kalau kita umpamakan seperti begitu, mungkin Anda lebih 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 mudeng gitu ya. Kalau kita ngomongin ke lampu mungkin Anda suka nggak paham gitu ya. Jadi syarat pertama watt dan lux-nya harus gede, kedua harus stabil, ketiga harus bisa adjustable. Adjustable ini penting untuk mencari fokus. Jadi bolamnya sudah terang, kalau dipasang di reflektor atau dipasang di proyektor, kalau nggak fokus, terangnya tidak bisa dipancarkan. Gitu ya, tidak bisa dipancarkan, juga hasilnya tidak terang. Jadi hasil akhir ini penting, gitu ya. Nah, syarat keempat soal bayangan gelap ini ada hubungan dengan fokus tadi. Dia ini LED bisa adjustable, ya. Maju mundur, putar hanya bisa sedikit lah H1, nggak banyak, ya. Nggak banyak, cenderung tidak bisa diputar, hanya bisa maju mundur, ya seperti itu. Untuk mencari fokus, ya mencari fokus titik fokusnya. Nah, bayangan gelap harus kecil, tidak boleh besar. Makin kecil makin untung. Kalau makin besar Anda makin rugi. Kenapa? Karena LED ini dipasangnya vertikal. Nah, bayangan gelap tuh. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin besar bayangan gelap makin jelek. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena dipasangnya vertikal. Mangkok ini proyektor atau reflektor kalau ketemu bayangan gelap di sininya mangkoknya ini rugi. Makanya bayangan gelapnya harus kecil, ya. Nah, saya sering jabarkan ini ada yang namanya proyektor, ya. Ini ada mangkok bowl, ya, ada mangkok bowl. Nah, bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya itu adalah setengah ke atas, ya, untuk low beam. Nah, LED ini harus dipasang vertikal karena ini tipenya sorotan samping, bukan dipasang horizontal. Dipasang horizontal bisa, tetapi tidak fokusnya kurang bagus karena harus di bawah. Ya, masing-masing ada kelemahan kelebihan lah. Nanti kita bahas di waktu selanjutnya ya mengenai sebenarnya sudah banyak sih video saya ya. Kalau Anda rajin nonton mungkin Anda udah pintar lah. Ya. Jadi ini sorotan samping bayangan gelap harus kecil. Kenapa? Karena ini dipasangnya begini, kalau bayangan gelapnya besar berarti si mangkok ini tengahnya ketemu gelap, rugi. Padahal ini bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Itu ya. Jadi bayangan gelap harus kecil. Ya. Terus syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Saya seminggu lalu dipusingin oleh customer. Dia beli bukan LED sama saya. Saya tidak tahu dia beli di mana. Ya, dia beli mobil Pajero. Dia pasang LED. Terus di dashboardnya nongol ABS, indikator ABS nyala. Ya, indikator ABS nyala. Saya bilang bawa aja ke tukang servis ya yang punya OBD scanner atau Bapak datang ke dealer resmi suruh dia cek kenapa ABS-nya nyala. Seperti itu. Nah, dia bawa ke situ, kebesokannya dia WA saya lagi. Orang dealer bilang ABS-nya semua normal. Tidak ada yang putus, tidak ada yang sensor-sensor, semua berfungsi dengan baik. Tetapi tetap indikator ABS itu nyala. Kenapa? Nah, ditelusuri ternyata dia baru pasang lampu LED. Ya, lampu LED itu storing, menyebabkan sensor ABS terganggu. Jadi pada saat malam doang itu nyala. Nah, di situ makanya Anda penting untuk membeli bohlam yang tidak storing. Mungkin untuk Anda yang tidak mengalami, Anda tidak percaya apa yang saya bicarakan di sini di video panjang lebar. Tetapi kalau Anda yang sudah mengalami, makanya saya bilang ada syarat bohlam bagus, tidak boleh storing. Kalau storing mengganggu sensor-sensor. Karena mobil zaman sekarang sudah by wire, by sensor, dikontrol oleh komputer. Seperti itu. Ya, tidak boleh storing.
Ya, storing yang paling gampang mengganggu radio mobil Anda, suaranya mengecil, kersek-kersek. Kalau storingnya sampai parah ya mengganggu sensor-sensor, sensor ABS ya, sensor ini, sensor itu. Ya, ABS kalau malfunction ada sensor ada nyala di dashboard. Kalau kalau LED tersebut storing mengganggu sensor TPS, ya Anda digas jadi lemot mobilnya. Kok gasnya mesti dalam? Kalau dia cuma mengganggu sensor temperatur udara misalnya atau sensor mass airflow, jadi untuk tekanan udara atau debit volume udara yang masuk, terbacanya sedikit atau terbacanya terlalu lebih, ya tentu menyebabkan bensin Anda menjadi boros. Seperti itu. Ya, makanya penting untuk mencari LED yang tidak storing. Itu udah harga mati. Nah, soal pendinginan itu juga penting ya. LED ini dari double cooper. Ya, double cooper ada heatsink dan ada kipas. Ya, double cooper. Philips Osram single cooper. Ini double cooper. Ya, seperti itu. Jadi syarat-syarat itu sudah saya jabarkan. Anda boleh terima, Anda boleh tidak, nggak masalah. Saya tidak pernah memaksa karena banyak yang berkomentar negatif tentang saya. Ya, mentang-mentang lu jualan barang lu bagus-bagusin. Ya, kalau Anda merasa ini tidak bagus, tidak usah beli karena saya tidak pernah memaksa lo. Ya, karena saya juga mempunyai beberapa produk. Ini Anda tidak cocok, ada produk lain, ya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada Anda, saya juga dibilangin orang udah nggak usah pusing lah orang begituan. Ya, cuman maksud saya di sini adalah video untuk memberitahu Anda bahwa saya sudah menjabarkan sesuai fakta. Anda boleh percaya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Ya, seperti itu. Oke, ini mau kita segera kirim ya, antar aja sekarang ya di Shopee nih. Oke, mereknya adalah Juragan Lampu. Kalau Anda berminat bolam ini, Anda bisa beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee. Nanti saya kasih link deskripsinya di bawah ya. Oke, sekali lagi ya, buat Anda yang mau pembuktian terangnya berapa, Anda bawa aja ke workshop saya. Nggak usah malu-malu, kita boleh ngetes kok, sharing-sharing. Anda mau sharing boleh, cuman ya Anda harus janji dulu. Sekarang kan lagi pandemi ya, saya juga mempunyai kesibukan lain. Ya, saya bukan hanya jual lampu, saya juga ada usaha lain. Jadi intinya adalah ya waktunya cocok bisa ya. Karena saya juga sekarang antar jemput anak sekolah karena anak saya ada 2 udah mulai sekolah. Ya, jadi saya harus bagi-bagi waktunya antara antar dan jemput. Masalahnya adalah sekolahnya cuma 2 jam, 3 jam. Baru saya pulang sampai rumah, saya harus balik lagi ke sekolah, nunggu. Ya, jadi atur-atur waktulah ya. Oke ya, cukup ya. Saya menjabarkan fakta apa adanya. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya, nggak masalah. Saya sudah ya apa adanya to the point. Ada kekurangan, Anda silakan komentar. Komentarlah yang berbobot untuk memperbaiki metode pengukuran kita. Jangan berkomentar yang istilahnya nggak ada gunanya gitu loh. Kalau ada metode pengukuran yang lebih baik untuk menyatakan lebih terangnya atau bisa membuktikan lebih terangnya itu, ya Anda kasih masukan. Coba ada alat ukur apa nggak yang lebih bagus gitu ya. Kalau saya disuruh beli lumens meter mahal dari dulu saya bilang, kecuali Anda mau subsidi atau kita patungan yuk. Yuk, mau nggak patungan ngumpulin koin gitu ya, receh buat si Jungki buat beli lumens meter boleh gitu ya. Kalau saya disuruh beli lumens meter keberatan karena saya bukan lab. Tetapi kalau ada lab di Indonesia seperti mungkin BPPT, Lens, atau Sukovindo atau ada gitu ya, saya mau loh bawa ini alat. Saya mau bawa ini LED ke Sukovindo atau ke BPPT. Bro, lembaga BPPT ukurin berapa lumennya, nanti saya dapat kertas printannya. Wah, saya bisa tunjukkan ke Anda ini berdasarkan cap dari BPPT bahwa ini lumennya 5.000 misalnya seperti itu. Saya mau. Tetapi di Indonesia tidak ada kayaknya. Kalau ada, Anda boleh kasih tahu saya di mana tempatnya, nomor teleponnya berapa. Saya mau datengin. Ya, kalau lab uji air ada, seperti di Untar itu Trisakti ada, dan PAM itu ada. Jadi Anda mau bawa sampel air ya, Anda bawa air,
Anda bawa tes di situ, nanti ada hasil uji labnya bahwa air tanah Anda mengandung mangan, bahwa air Anda mengandung kapur. Ada bro, ya ada itu kalau uji air. Saya pernah soalnya uji air di rumah ini ya, di Jelambar nih, uji air. Wah ternyata air di sini tuh banyak ini apa, kapur. Makanya kalau masak air pakai air itu, kita punya teko tuh banyak kerak putih-putih gitu ya, seperti itu. Jadi saya mau seperti itu karena saya orang teknik elektro, saya butuh data, bukannya butuh katanya ya. Data itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, cukup reviewnya, terima kasih.